Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izaf Karinah dari kelas 11 MIAD akan membacakan ceramah tentang lingkungan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Tak lupa pula kita bersyukur karena hidayah-Nya yang tercurah pada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan praktek pembacaan ceramah. Yang terhormat Ibu Sri Maryuni selaku guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Probolinggo dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa manusia selalu berdampingan dengan lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangannya. Namun secara sederhana, lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Kita perlu menyadari bahwa dari awal hidup di bumi, kita sudah sangat bergantung pada lingkungan. Misalnya saja saat merasa kehausan, kita minum yang bersumber dari lingkungan. Saat bernafas, kita menghirup udara yang berasal dari lingkungan. Atau saat kita lapar lalu makan. Makanan yang kita konsumsi tidak lain dan tidak bukan adalah sumber makanan yang kita tanam dari lingkungan. Dengan begitu sudah sangat jelas kita sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan mempunyai dampak yang sangat besar untuk kehidupan, bahkan seakan-akan lingkungan adalah hidup kita. Teman-teman yang saya banggakan, kerusakan lingkungan di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama permasalahan sampah baik di darat, sungai, laut, pantai, dan sebagainya, sehingga menciptakan pencemaran dan bencana. Kita semua pasti masih ingat beberapa tahun kebelakangan, saat kita mencoba untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Di setiap langkah kita, keadaannya masih sangat bersih. Tidak seperti masa kini yang mana sampah sudah terlihat di mana-mana, bahkan menyerupai gunung yang dapat merusak pandangan mata dan kesehatan kita. Tanah yang dulunya memberi kehidupan, di atas tanah yang dulunya sangat subur, dapat ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Kini seakan tak mampu memberi kehidupan. Di atas tanah yang dulunya selalu bersih, sekarang penuh dengan timbunan sampah. Kesuburan yang dulu adalah sebuah hal yang lumrah, kini hanya menjadi sebuah legenda saja. Kondisi lingkungan merupakan salah satu hal yang berdampak besar, sebab kehidupan manusia bergantung pada keindahan dan keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, akibat kerakusan manusia yang menebat pohon sembarangan, kesejukan dan kehijauan lingkungan seakan-akan mulai musnah, digantikan dengan asam karbon dioksida dari aktivitas pabrik yang mulai terasa mengganggu. Tak ada lagi pohon yang berperan sebagai pengubah karbon dioksida menjadi oksigen, karena pohon telah banyak ditebang. Kesejukan dan kesegaran yang selalu kita hirup dulunya sekarang berubah menjadi bau yang tidak sedap dan berasal dari polusi limbah. Bencana alam yang sering datang silih berganti seakan tak ada habisnya, apalagi kalau bukan karena modernisasi yang sangat tidak bersahabat dengan lingkungan. Hal-hal tersebut membuat terciptanya lingkungan yang tidak indah dan tidak nyaman. Teman-teman yang saya banggakan, kita tentunya tidak ingin kerusakan lingkungan ini terus bertambah parah, bukan? Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupannya di lingkungan ini harus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman. Salah satu caranya yaitu dengan mengolah lingkungan tersebut sebaik dan sebijak mungkin. Contohnya, harus mengurangi penggunaan sampah plastik yang sulit diuraikan agar penumpukan sampah tidak bertambah parah. Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Nah, teman-teman sekalian pasti sudah tahu, saat kita berbelanja ke pasar tradisional maupun pasar modern, pasti diberi plastik oleh si penjual, bukan? Nah, jika setiap barang belanjaan yang kita beli selalu diberi plastik, maka hal tersebut akan membuat penambahan sampah plastik yang cukup banyak. Dengan demikian, kita harus mengganti plastik tersebut dengan plastik kain yang telah kita bawa dari rumah agar mampu menampung barang belanjaan kita.
Nah, selain itu teman-teman, contoh lain untuk membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah, yaitu dengan cara pemilihan pohon-pohon yang akan ditebang. Pasti teman-teman bertanya, mengapa kita melakukan hal-hal tersebut? Nah, saat kita akan menanam pohon harus diperhatikan keberadaan pohon dan kondisi dari pohon tersebut. Jika pohon tersebut berada di tempat keramaian atau tempat umum dan kondisi pohon tersebut sudah tua dan terlihat rapuh, maka pohon tersebut harus segera ditebang agar tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Namun, jika pohon tersebut tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya, sebaiknya tidak perlu ditebang agar keberadaan pohon yang ada tidak berkurang. Jikapun harus ditebang untuk suatu kepentingan, seharusnya diganti dengan penanam pohon kembali atau tumbuhan sebagai penggantinya, dan penebangan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena hal tersebut akan membuat keberadaan pohon menurun drastis. Setelah itu, saat telah tercipta lingkungan yang indah dan nyaman, kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu lingkungan sekitar tempat tinggal kita menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, terhindar dari penyakit, dan sumber air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi, serta menjadikan tempat tinggal yang baik untuk kesehatan, terutama untuk tumbuh kembang anak. Kemudian, manfaat berikutnya yaitu mencegah terjadinya bencana banjir, removal daun dan membuka peluang usaha, betah tinggal lama, bahkan jauh lebih senang, dan menjadikan lingkungan lebih sehat serta kondusif untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan, hendaknya kita menyadari dan memahami bahwa kerusakan lingkungan saya sebutkan dari tadi adalah ulah kita sendiri. Hendaknya kita semua di sini untuk harus memperbaiki lingkungan telah rusak dengan cara-cara yang telah dijelaskan tadi dan menjaganya sebaik mungkin agar kita mendapatkan manfaat dari lingkungan yang indah dan nyaman. Sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu mencintai lingkungan sekitar. Dan tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.